麗さっぱりジャパブプラ Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Rai Device. Oke, jadi di video kali ini gua bakal bahas Ultraman Decker episode 4 pastinya ya. Untuk episode 4 ini sih bisa dibilang ya buat healing-healing dulu lah ya. Soalnya ya di episode kali ini kita lebih ditunjukkan dengan lawakan-lawakannya guys. Jadi feel Ultraman dropnya itu lebih berasa. Walaupun episode ini lebih berfokus pada lawakannya, cuman cerita di sini juga masih the best. Jadi lawakannya, fighting scene, cerita semuanya balance di sini. Oke lah ya, tanpa satu lagi langsung aja simak videonya. Oke, yang pertama simulasi VR. Oke, jadi seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalau kaiju yang ada di episode kali ini bukan hanya Mons Aga, tapi ada juga Bemular plus Alien Shapley. Cuman Bemular dan Shapley ini cuman ada di VR gitu, karena trio God Select ini yaitu Kanata, Ichigo, dan Rimon sedang melakukan simulasi dengan VR tersebut. Dan yang di simulasi tersebut musuh yang dilawan adalah Alien Shapley dan juga Bemular tadi. Untuk simulasi ini juga gua kurang tahu tujuannya buat apa. Tapi mungkin ini latihannya buat menjaga formasi gitu. Gue suka sih ada kayak ginian ya. Karena ya anggota baru itu harus ada simulasinya juga. Karena ya kalau dalam pertarungan kan diperlukan formasi dan juga harus bekerja sama. Dan ya simulasi ini dilakukan untuk menjaga formasi tersebut supaya ya nggak ada kesalahan fatal pas di dalam pertempuran nanti. Oke, yang kedua Haneju. Oke, buat Haneju di episode kali ini emang bener-bener dipanggil dengan nama Hanejiro. Karakter Haneju di sini juga lumayan berperan penting buat Kanata kalau Kanata ini ingin berubah menjadi Ultraman Decker nantinya. Dan pas Kanata udah jadi Decker, Haneju ini mengarahkan Kanata lah ya bisa dibilang untuk menyerang bagian sini atau bagian sana di bagian tubuh monster. Ya jadi lumayan berperan penting si Haneju ini ya. Pokoknya Kanata sama Haneju itu bisa dibilang ya best match lah ya. Gak bisa dipungkiri juga kalau banyak orang yang suka sama karakter Haneju ini, dimana ya kadang-kadang ngelawak ya kan. Di episode kali ini juga dia pura-pura jadi Kanata supaya ya identitas Kanata itu ya nggak ketahuan. Yang ngelawaknya itu suaranya wey. Membagongkan ya buat si Haneju ini. Gua sejauh ini ya emang suka sih ya sama karakter Haneju ini. Kalau dari kalian gimana? Yang ketiga, Direktur Matsunaga. Oke, seperti yang kalian tahu, di episode 4 ini adalah kemunculan dari Masari Oriuchi yang pernah memerankan Direktur Matsunaga yang ada di series Ultraman Nexus. Beliau kembali lagi di series Ultraman Decker ini dengan peran yang berbeda ya. Di sini dia itu jadi wali kota, naik pangkat nih ya. Tapi di movie Mebius juga beliau jadi wali kota juga. Dan untuk nama wali kotanya ini juga ya gua kurang tahu sih ya. Karena di episode kali ini gak dijelasin. Jadi kalau gua ada ketinggalan info ya bisa kalian tulis di kolom komentar lah ya. Selain itu di sini juga ada Easter egg-nya nih ya. Tapi bukan Easter egg dari Nexus. Ini Easter egg dari movie Ultraman Mebius. Kan beliau juga pernah jadi cameo di movie tersebut ya kan. Pas angkat telepon kan ya yang ditelepon malah aneh-aneh yang keluar ya kan. Hah, roti, makan pasir, rumput tambah kecap. Ya di Decker pas angkat telepon juga gitu guys. Jadi ini juga salah satu Easter egg dari movie Ultraman Mebius. Tapi jika ada Easter egg lainnya ya yang gua ketinggalan, jadi bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Yang keempat, Guts Griffon. Seperti yang kalian tahu, Guts Griffon ini adalah pesawat gabungan antara Guts Falcon dan Guts Hawk. Jadi tepat di episode kali ini Guts Griffon ini debut. Untuk cara penggabungannya di episode kali ini ya bisa dibilang sih lebih masuk akal ya. Kenapa? Karena kan Guts Falcon jatuh kayak kan. Terus ya mau digabungkannya di gimana? Jadi dengan bantuan Decker, Guts Falcon ini bisa digatai dengan Guts Hawk dengan cara Decker ini ngenonjok saluran air gitu lah ya. Dan ya jelas karena pukulan Decker yang kuat, jadi ya airnya juga ya yang ngalir juga jelas kuat. Sampai bisa mengangkat Guts Falcon ke atas. Dan ya setelah itu gatai dan menjadi Guts Griffon. Asli cara penggabungannya di episode 4 ini berasa realistis loh ya. Walaupun ya dibantu sama Decker sih ya. Cuman ya bisa dibilang realistis juga sih ya. Kan ya kalau kalian ya nyalain air pakai selang, terus ya kalian tekan selangnya itu airnya juga jadi kayak deres gitu ya kan. Jadi di sini bisa dibilang memakai konsep yang kayak gitulah ya. Ya ada logikanya.
Yang kelima, Mons Aga. Oke, jadi untuk Mons Aga ini seperti yang gue bilang sebelumnya, Mons Aga ini sudah pernah muncul di series Ultraman Dyna. Jadi Mons Aga yang di series Decker ini muncul dari sebuah kapsul yang ada di lahan konstruksi gitu ya. Dan kapsul ini berasal dari planet Merani dan sudah ada di bumi sejak 1300 tahun yang lalu. Berarti di series Trigger itu sebenarnya sudah ada weh. Supaya menunggu momen yang tepat. Itu kapsulnya malah promosi loh ya. Belilah Mons Aga. Sampai ditampol Decker ya kan. Terlalu berisik. Dan untuk kostum di sini ya gue liat kayak baru sih ya. Kayaknya emang baru sih ya. Soalnya ya terlihat kayak lebih mulus gitu. Ya tapi kalau salah koreksi aja. Yang keenam, Ultra D-Flasher. Oke, jadi buat Ultra D-Flasher ini bisa dibilang memiliki kemiripan dengan Evolve Thruster, yaitu alat berubah Ultraman Nexus. Samanya di mana bang? Oke, untuk kesamaan atau kemiripannya ini, di mana Ultra D-Flasher dan Evolve Thruster ini dapat merespon adanya kaiju yang muncul. Makanya pas karena lagi simulasi pas di awal episode ini, Ultra D-Flasher tiba-tiba mau muncul. Karena ya yang di simulasinya ada kaiju. Sama juga dengan Evolve Thruster. Cuman kalau Evolve Thruster itu merespon dengan cara mengeluarkan cahaya. Kalau si Ultra D-Flasher ini langsung muncul. Jadi ini mungkinkah Easter egg dari Ultraman Nexus? Karena di sini adalah kemunculan dari Director Matsunaga. By the way ini Ganata hampir ketahuan loh ya kalau dia itu Decker. Gara-gara ya Ultra D-Flasher-nya ya tiba-tiba muncul. Itu sampai diceramahin si Haneju loh ya. Ya wajar sih kenapa diceramahin ya kan. Kan Ganata minta rahasiain ya kan. Cuman pas simulasi dia sendiri yang mau membongkar kalau dia itu Decker. Membagongkan. Yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, yaitu Ultraman Decker. Oke, jadi di sini setelah sekian lama kita bisa lihat lagi pesawat series Ultraman yang jatuh. Terus MC-nya berubah jadi Ultraman. Asli weh, nostalgia. Coba aja sih Kanata pas itu berubah jadi Ultraman Decker itu pas real time ya kan. Pasti lebih mantap sih ya. Jadi feel nostalgianya itu dapat banget kalau gitu ya. Cuman ya ini aja kalau dari gue ya udah cukup sih ya. Dan untuk fighting scene sih di sini bagus menurut gue ya. Bagus banget malahan. Gua aja kemarin ngeliat previewnya ya, gua kira fighting scene-nya ya biasa aja, kayak pas Decker ngelawan Death Drago. Pas udah tayang, terngiang-ngiang weh. Oke guys, itu dia pembahasan untuk Ultraman Decker episode 4. Gimana menurut kalian? Dan untuk episode kali ini sih gua kasih rating 9,0. Ya, 9,0. Karena di sini dari pembawaan masih bagus, di mana komedi, cerita dan lain-lain itu semuanya balance dan semua karakter di sini kebagian. Jadi ya the best lah ya. Dan untuk episode minggu depan yaitu episode 5 akan menjadi debut dari Ultraman Decker Miracle Time. Jadi pastinya buat episode minggu depan patut ditunggu ya. Karena debut dari Ultraman Decker Miracle Time. Dan untuk musuh utamanya di episode minggu depan adalah Elking. Dan ya untuk si Elking kayaknya emang bener kostum baru dia. Soalnya selain kostumnya yang terlihat bersih dan kinclong, di sini bagian mulut Elking itu bentuknya agak sedikit berbeda. Coba deh kalian lihat. Soalnya itu Elking dalam bentuk kecil juga bakalan comeback. Asli ini bisa dibilang surprise banget sih ya. Karena Elking yang kayak boneka ini udah lama banget nggak pernah muncul. Seingat gua sih pernahnya di series Mebius aja dia. Seingat gua ya. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Ray Device. Jika ada kesalahan dalam video ini mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Dan kalau kalian ingin request silahkan tulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram. Oke guys, see you next again in Decker. Wow, bye bye. Habis nih gua refreshing sebentar ya, paling lama 2 atau 3 hari lah yang gak upload video. Mau turun guys.